thank you buat Bu Marta. Selamat pagi buat teman-teman. Aku share screen dulu sebentar. Oke, nah buat hari ini kita akan melanjutkan dari materi kelas sebelumnya. Buat hari ini kita akan belajar gimana caranya bikin yang namanya trading plan. Nah, berbicara tentang trading plan, sebenarnya kenapa sih kita bikin satu plan yang matang, atau yang istilahnya kalau misalkan kita mau bangun rumah tuh kita harus selalu bikin yang namanya RAP-nya, lalu kita punya dari blueprint-nya atau rancangannya, kita tahu nih kira-kira anggarannya berapa hingga kita bisa bangun rumah ini sampai beres. Itu jadi persis banget ketika kita trading itu seperti kita bangun bisnis. Kita kan sebenarnya di trading tuh dagang atau transaksi jual beli lah. Kita beli murah, jual mahal. Istilahnya kan seperti itu. Maka sebenarnya trading ini kita harus udah punya master plan-nya, atau istilahnya kalau misalkan di dalam perjalanan ini kemungkinan profitnya berapa besar, kemungkinan loss-nya berapa. Maka dari awal sebelum kita decide buat kita entry atau kita beli, kita sudah memutuskan seperti apa. Apakah dengan kita membeli company ABCD memungkinkan nggak kita dapat profit yang lumayan, atau ternyata melihat ini kemungkinan kayaknya susah, maka kita bisa melewati atau ganti perusahaan, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam perjalanan kita harus lihat nih, yang namanya sekali lagi membuat plan ini menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita benar-benar setting setup baru banget untuk kita, misalkan let's say kita buka restoran atau misalkan kita pabrik. Kenapa? Karena kita perlu banyak banget yang kita prepare. Misalkan kayak suppliernya siapa nih yang bagus. Misalkan kita buka restoran restoran ayam misalkan. Kita cari misalkan dia supplier ayam yang bagus siapa, harganya berapa, quantity maksimum yang dia bisa supply berapa, pembayarannya gimana. Itu kan kita harus tahu dulu sebelum kita running, kita punya bisnis. Atau selanjutnya waktu kita mau bikin tempatnya, kontraktornya yang mumpuni siapa nih? Jangan-jangan kontraktornya abal-abal, nggak sanggup gitu untuk bikin store yang cukup oke gitu. Jangan-jangan kita udah bayar, terus dalam kejadian duitnya dibawa kabur, atau misalkan kita udah bayar kok speknya dirubah-rubah nggak sesuai dengan kontraknya. Seperti itu. Lalu kita kan harus juga mencari lokasi strategis daripada kita punya usaha atau bisnis. Kurang lebih di mana nih letak-letaknya? Misalkan paling gampang, misalkan kita berdekatan misalkan dengan Indomaret atau Alfamart, atau misalkan dengan anchor, misalkan kayak Starbucks dan lain sebagainya. Oh, kayaknya di sana adalah lokasi-lokasi yang bisa menarik massa. Maka persis dengan misalkan kita trading saham, kurang lebih di mana letak lokasi kita bisa entry supaya kita punya resiko yang rendah, tapi kita bisa kurang lebih dapat profit yang tinggi dibandingkan kita beli di lokasi-lokasi yang lain posisi entry-nya, gitu ya. Lalu selanjutnya berapa sih yang tadi biaya pembangunan waktu kita mau bikin satu restoran. Nah ini pun kita perlu ukur. Kurang lebih kalau misalkan kita mau trading, kita beli saham ABCD, lalu kita entry posisi, kurang lebih berapa cost yang kita butuhkan kalau ternyata di dalam perjalanan salah, gitu ya. Jadi kita udah siap nih kalau misalkan umpamakan salah, kita cut loss, oh ya udah masih dalam batas resiko yang bisa kita toleransi, ya nggak apa-apa, jalan aja. Atau selanjutnya berapa biaya interiornya nih, biaya pernak-pernik apa segala macam. Lalu selanjutnya kita harus cek juga nih berapa overhead cost of production dari satu bulan kurang lebih. Jadi benar-benar trading ini sebenarnya kita harus bikin semuanya matang gitu. Jadi kalau misalkan kita belum matang, better jangan entry posisi. Kenapa? Karena banyaknya kita tuh nggak prepare dengan baik, atau kita tuh sengaja istilahnya memaksakan diri kita, istilahnya kita sebut sebagai FOMO gitu, memaksakan diri kita entry pada posisi yang sebenarnya nggak memungkinkan gitu ya. Lalu selanjutnya siapa target sasarannya, lalu kenapa kita buka di lokasi tersebut, terus berapa banyak yang harus dijual supaya kita bisa menutupi overhead-nya, lalu berapa lama break even point-nya, sama persis dengan saham berapa lama targetnya.
kurang lebih kita punya gambaran ya, oke, satu cycle kurang lebih 9 bulan sampai 2 tahun. Kita ada di cycle mana? Apakah kita di early stage? Apakah kita ada di middle? Apakah kita udah dekat-dekat di fase akhir? Maka kita harus memperhatikan kita adanya di mana. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa trading adalah bisnis yang paling menyenangkan, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, ya trading ini sebenarnya sangat diuntukkan dengan waktu yang bebas. Maksudnya kategori bebas di sini adalah sebenarnya kita punya waktu yang sangat singkat. Misalkan kita full time gitu dari jam 9 sampai jam 3. Kita kan kerja cuma dari jam 9 pagi sampai setengah 12 siang, lalu lanjut setengah 2 siang sampai jam 3 sore. Itu sehari cuma 4 jam, teman-teman. Jadi waktu sisanya teman-teman bisa gunakan dengan bebas. Lalu hal kedua adalah yang harus kita urusin hanya diri kita sendiri. Kalau kita running company, yang harus kita urusin banyak. Data dari suppliernya, lalu kita harus ke customer-nya seperti apa, lalu kita punya in-house-nya seperti apa. Itu banyak yang harus kita handle. At least misalkan kita punya manajer pun, at least tetap kita harus handle, kita punya manajer, kita cek secara berkala seperti apa. Maka sebenarnya sama dengan saham, kita pun bisa mengurusi diri kita sendiri. Untungnya adalah cuma kita diri sendiri, sehingga jauh lebih mudah, dan tetap kita harus cek secara berkala supaya kita bisa mengevaluasi perjalanan trading kita seperti apa. Gitu ya. Jadi, oh kita tahu nih biasanya kita salah di mana. Oh kita tahu nih saham-saham yang kemarin-kemarin kasih cuan seperti apa, sehingga yang berpeluang seperti apa. Oh ternyata karakter-karakter dari saham seperti ini loh yang bisa kasih cuan lumayan. Sebentar ya, minum dulu. Lalu poin nomor 3, target pencapaian tergantung diri kita, seberapa keras kita berusaha. Nah, menurut aku di trading ini memang balik lagi sama rule of 10,000 hour. Dalam hal apapun, kita bisa melihat bahwa orang yang rajin bisa mengalahkan orang yang bertalenta. Tapi orang yang rajin dan bertalenta akan jauh lebih sukses dan berhasil. Maka kuncinya adalah sekali lagi, nggak ada orang yang pernah bisa berhasil tanpa adanya yang namanya kerja keras, gitu teman-teman. Jadi memang setiap kita perlu juga mengenal diri kita pribadi, dan kita perlu tahu style mana yang cocok sama kita, yang sesuai dengan psikologinya kita, sehingga bisa mendapatkan profit yang terbaik, dan itu yang kita pegang terus, kita evaluasi terus, kita perjuangkan terus dengan metode yang selalu sama. Gitu ya. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak tahu bahwa di sini ada salah satu orang yang cukup terkenal, baru-baru ini keluar artikel bahwa dia menyatakan bangkrut, gitu ya. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi, tidak ada unsur untuk menjelekkan nama seseorang. Jadi teman-teman perhatikan, nanti aku kasih lihat artikelnya, dan ini artikel yang sebenarnya sangat bagus. Kenapa? Sekali lagi kita jalankan trading ini sekali lagi sebagai bisnis, teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa ini tuh bukan bisnis. Sekali lagi ini adalah bisnis yang sangat bisa menghasilkan profit atau cuan konsisten buat teman-teman selama teman-teman menganggap ini sebagai bidang yang serius, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dulu usia 20-an dia bisa raih omset 300 juta per bulan tahun 2017. Ini per hari kemarin, teman-teman bisa lihat di artikelnya di financedetik.com, ini menyatakan bahwa merek sepatu lokal Men's Republic tutup, gitu ya. Nah, di dalam artikelnya teman-teman bisa lihat bahwa waktu tahun setelah habis-habisan babak belur sampai tahun 2019, saya melakukan perbaikan. Dimulai dari diri sendiri, karena saya percaya bisnis adalah refleksi dari manusia yang menjalankannya. Ini sekali lagi teman-teman adalah kutipan yang saya ambil dari detik.com, di mana ini sangat bagus, jadi teman-teman boleh perhatiin ya. Lalu selanjutnya menjelang akhir 2019, yang menjadi awal perbaikan adalah belajar dan praktek meditasi lagi. Jadi teman-teman dalam menjalankan teman-teman punya trading harus terus selalu belajar dan memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang teman dapati, gitu ya. Mengikuti beberapa program meditasi dan berbagai guru, dan teman-teman bisa bersyukur banget bahwa di Mira ini teman-teman dikasih banyak guru dan free dan berbagai tipe, sehingga teman-teman bisa memperhatikan dan belajar dari masing-masing mentor seperti apa stylenya mereka, kelebihannya seperti apa, dan teman-teman bisa adaptasikan kepada style teman-teman, gitu ya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat bahwa mengikuti beberapa program meditasi dari berbagai guru, perlahan saya membaik. Gitu. Jadi proses ini membypass teman-teman punya perjalanan. Lalu saya belajar sadar, belajar memahami bahwa segala sesuatu itu nggak kekal. Bisa berhasil maupun gagal. Gitu ya. Prosesnya adalah menerima kenyataan, mengakui kesalahan, berdamai, dan bersahabat dengan masalah. Saya juga berusaha menyalakan api yang padam, ikut banyak workshop, ketemu dengan orang-orang baru, belajar dari pengusaha-pengusaha senior, dan lain sebagainya. Di awal tahun 2020, keadaan mulai membaik, api mulai menyala, rajin setiap hari masuk kantor, datang pagi, juga meditasi bersama dengan anak kantor, perjalanan mulai meningkat, mulai melakukan hiring team, lalu tiba-tiba masalah kembali datang. Gitu ya. Mulai dari permasalahan logo Men's Republic, lalu sampai ke masalah COVID yang menghancurkan semua rencana, berubah dalam hitungan hari. Dan kami sangat tidak siap bertarung gitu ya. Omsetnya terjun bebas, barang yang diorder sangat banyak, dan nggak laku. Pada akhirnya kemudian jatuh. Nah, tapi kalau kita teliti satu-satu di dalam dia punya artikel, sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil. Nah, musuh terbesar adalah sekali lagi adalah diri kita sendiri. Kita mau menjalankan itu serius atau nggak serius, kita mau kita improve nggak improve, semuanya adalah keputusan dari diri kita sendiri. Yang bisa bikin kita berhasil sekali lagi adalah diri kita sendiri. Jadi yang harus kita lawan bukanlah kekuatan dari market, tetapi adalah diri kita sendiri. Seberapa kita mau berkorban, kita mau belajar, kita mau bayar harga, kita buat belajar baca buku, kita ikut workshop, kita ikut kelas mentorship seperti ini sampai minggu depan, lalu kita evaluasi diri, ini sangat penting. Gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi dengan teman-teman ikut course seperti ini, teman-teman melewati banyak perjalanan waktu. Teman-teman nggak harus coba sendiri, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Tapi dengan adanya mentor, dengan ada course seperti ini, teman-teman bisa melewati berbagai step supaya teman-teman tahu, oh yang ini loh salahnya, oh yang ini loh yang bagusnya. Jadi teman-teman udah ada panduan supaya teman-teman tahu, oh yang seperti ini bagus, yang seperti ini kurang bagus. Maka teman-teman bisa pilih yang bagusnya gini, oke kita follow, gitu ya. Lalu selanjutnya psikologi trading di dalam perjalanan ini sangat penting. Jadi teman-teman perlu latih bahwa titik batas aman mana. Kalau misalkan teman-teman udah salah nih, udah salah, ya udah cut aja. Jangan dipaksakan terus tunggu sampai dia naik. Kalau naik, masalahnya di market ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Maka kita perlu disiplin dengan apa yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Selalu atur hal-hal yang bisa kita atur, jangan hal yang tidak bisa kita atur. Gitu. Nah, habis cut loss, ya udah kita restart lagi, kita susun ulang strategi lagi, nggak ada masalah. Kita marah rugi nggak apa-apa, tapi at least kita masih punya aset yang masih kita bisa pegang supaya kita masih bisa trading, gitu ya. Lalu di dalam trading kita harus selalu pasang stop loss. Kenapa? Karena masalah tuh bisa kapan aja datang. Hal tidak terduga itu kapanpun bisa datang, teman-teman. Apalagi misalkan teman-teman yang udah tradingnya agak lumayan, misalkan dari zaman 2015, 17, 18, itu zaman-zamannya Presiden Donald Trump. Sekali nge-tweet, market dari hijau bisa berubah tiba-tiba meledak merah. Dari merah bisa meledak tiba-tiba hijau. Itu benar-benar X factor-nya banyak banget. Gitu. Jadi memang di market ini banyak banget hal-hal yang tidak bisa kita duga. Even contoh misalkan kayak bulan Maret di 2020, marketnya crash. Sehari turunnya luar biasa dalam. Kenapa? Itu adalah X factor yang terkadang menjadi hal yang nggak bisa kita masukkan ke dalam kita punya perhitungan. Maka selalu jangan lupa untuk memasang yang namanya stop loss. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa selalu akan ada X factor di dalam kita punya bisnis. Gitu. Misalkan contoh
apa ya, zaman dulu misalkan kita lihat bahwa oh semua orang baca koran loh. Tapi kalau misalkan kita sebagai produsen koran, kita nggak ikut dengan disruption-nya zaman gitu. Maka hari ini udah nggak ada orang baca koran, tapi semua sudah ke e-paper, gitu ya. Maka kita harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan market. Nah, selanjutnya di sini menyatakan kami sangat tidak siap bertarung. Maka kalau udah harganya turun, kita harus cut loss. Kenapa? Makin turun ke bawah, kita akan makin tidak siap. Karena nominalnya makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin susah kita cut loss. Jadi ini sangat penting teman-teman, sebelum dalam cut loss short gitu ya. Lalu barang yang diorder sangat banyak, terkadang ini menjadi masalah juga teman-teman di dalam trading. Kenapa? Karena waktu harganya balik arah dengan kita punya quantity atau lot yang sangat besar, itu sangat mematikan teman-teman. Jadi money management harus dijaga dengan baik, gitu ya. Jangan sampai istilahnya kita overweight banget sampai pada akhirnya kita mau buang pun nggak bisa buang. Gitu. Itu boleh diperhatiin. Jangan sampai kejadiannya seperti itu. Lalu yang tadi kita harus mengerti bahwa sebelum turun dalam kita harus melakukan yang namanya cut loss. Nah, jadi memang sama seperti kita membuka restoran atau pabrik, sekali lagi kita harus sangat siap dengan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi dengan bisnis kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai membuat trading plan yang matang.